Ada 3 sebabnya, seperti yang Mas Hendra sampaikan tadi. Pertama, sebab orang itu bisa berlimpah, kaya dan lain sebagainya itu 3. Saya menemukan 3. Yang pertama adalah mindsetnya. Mindset itu berurusan dengan sudut pandang ya. Nanti kita juga akan bicara tentang wiri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah sedekah atau sedekah. Nah, sekarang kita bicara mindset. Saya berikan satu pemahaman yang berlawanan. Misal contoh tadi Mas Hendra katakan punya teman dengan bermodalkan wiritan saja dia bisa kaya. Salah satu sebabnya saya harus akui bahwa itu benar. Tapi juga tidak sedikit orang yang berzikir wiritan tambah soro uripnya, Mas. Betul. Tambah susah hidupnya kan gitu kan. Nah, lantas benang merahnya di mana? Itu pertanyaan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya. Assalamualaikum Gus Faraja. Waalaikumsalam Mas Hendra. Iya. Sehat ya? Siap, sehat. Oke, baik. Jadi kita akan ngobrol malam hari ini tentang sebuah realita, sebuah fakta di tengah-tengah masyarakat. Rata-rata orang pada mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Sebut aja misalnya uang gitu kan ya, uang gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang katanya sempurna gitu, tapi justru mengejar-ngejar sesuatu yang di bawahnya gitu kan. Nah ini terkait dengan uang, Gus. Pertanyaan saya yang pertama gitu ya, bagaimana caranya pada saat seseorang ini dia berada pada fase titik terendah di bawah, dia pengen bangkit dari keterpurukan finansial, ekonomi gitu. Itu kalau boleh tahu step-stepnya menurut Gus Faraja apa yang harus dilakukan gitu. Baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Hendra sudah dikasih kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan bisa memberikan informasi juga buat semua penontonnya. Baik. Dari pertanyaan Mas Hendra tadi bagus sekali, karena memang kebetulan saya sendiri juga bicaranya kebanyakan juga tentang realita. Jadi tidak hanya bicara teori. Jadi saya belajar dari pengalaman pribadi saya sebenarnya, Mas Hendra. Yang dirasakan oleh kebanyakan orang, saya pun merasakannya. Ya kalau bicara tentang uang, hutang dan lain sebagainya ya, terus keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya, karena berbagai sebab lah. Cuma yang jelas kalau saya saya runut ya, saya runut yang terpenting itu adalah masalah psikis. Kalau kebanyakan orang bilang masalah, kalau menurut bahasa saya adalah masalah hati, permasalahan batinnya. Jadi uang itu bukan bicara bisnis, tetapi bicara hati, kesiapan hati. Nah, hati yang saya maksud adalah kayak masa lalunya gitu ya. Masa lalunya punya luka tidak? Yang saya sebut dengan istilah luka batin. Luka batin juga saya bagi 2, Mas. Yang pertama adalah luka batin bicara tentang mental, histori di masa lalunya. Yang kedua adalah finansial yang berhubungan, atau luka juga yang berhubungan dengan ekonomi mereka di masa lalu. Nah, ini menjadi cikal bakal mereka bisa move on atau tidak secara ekonomi. Kalau misalkan mereka masih membawa luka lamanya, walaupun luka itu luka batin, misalkan perkara percintaan atau dengan orang tuanya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kenapa saya katakan ini mempengaruhi? Karena uang itu energi, Mas. Sifatnya energi. Jadi kalau uang itu energinya positif, maka pribadi kita sebagai manusia untuk menariknya juga harus positif juga gitu loh. Sebenarnya pemikiran seperti ini saya tarik dari cikal bakalnya saya menekuni bidang hipnosis, Mas. Nah, di hipnosis itu kan belajar banyak tentang pikiran sadar itu apa, pikiran bawah sadar itu seperti apa. Nah, saya menyebutnya adalah data. Jadi saya pernah mengatakan bahwa
jika orang dia pernah berada di posisi kaya menurut pandangan mereka atau sudut pandang mereka, kemudian mereka punya permasalahan lalu drop secara ekonomi, sebenarnya mereka bisa sampai di titik yang sama sebelumnya atau bahkan lebih tinggi. Tapi syaratnya yaitu luka lamanya terkait peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan finansial itu harus beres. Jadi kalau secara keilmuannya mungkin harus damai, Mas ya. Damai dengan diri sendiri, dengan masa lalu, data itu. Seperti itu, Mas. Jadi Oke. Jadi luka di sini yang dimaksud itu sebut saja misalnya apa tuh namanya? Misalnya kita lagi dulu pernah disakiti sama orang lain gitu. Ya. Pernah ditipu sama orang lain gitu. Kemudian memunculkan sifat benci, memunculkan sifat dendam, kecewa gitu. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian membuat potensi rezeki, peluang itu menjadi ngantri atau gimana? ya mungkin bahasanya ngantri atau tidak bisa, energinya tidak ketemu. Menurut pandangan Quran, itu kan ada 8 pintu rezeki ya. 8 pintu rezeki itu, pertama rezeki yang sudah dijamin. Kemudian rezeki yang kedua, rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ini yang sering digadang-gadang oleh kebanyakan orang. Kemudian rezeki karena suami atau pasangan menikah. Kemudian rezeki karena anak. Kemudian rezeki karena sedekah. Kemudian syukur. Kemudian istighfar. Nah, dari inilah semua ini kan 8 ini bicara energi yang positif. Nah, kalau landasan kita atau pemikiran kita masih didominasi oleh kecewa, sedih, dendam dan lain sebagainya, nggak ketemu, Mas. Sama kayak hukum yang sering dibahas yaitu hukum tarik-menarik. Untuk menarik hal yang positif itu harus positif juga secara energi gitu. Nah, kalau kita terus didominasi murung lah istilahnya, dampak dari luka batin itu kan ya murung, ya sedih dan sebagainya. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi bab rezeki juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau luka batin itu dampaknya tidak hanya bicara rezeki tapi juga bicara semua tentang kehidupan kita. Negatif terus bawaannya, Mas. Terutama kecewa, dendam dan sebagainya. Siap. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Gus Baraja ini relate banget dengan beberapa orang yang saya wawancara, baik secara online maupun offline gitu. Kalau offline-nya biasanya saya cukup lewat WA gitu. Bos, Bu, Pak gitu. Anda ini kan setiap seminggu sekali dapat project nilainya 1,3 M, 1,7 M gitu. Itu hampir setiap hari kan dikirimkan ke saya kan karena teman dekat gitu kan. Nah, breakdown dong kira-kira yang kamu lakuin apa aja dari nol, from zero-nya dulu bagaimana gitu. Nah, salah satunya itu yang penting jangan punya dendam di dalam diri gitu. Artinya ini bisa kita tarik benang merah bahwa jika kemudian kita ingin take off gitu ya, maka kita harus pandai memiliki skill untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Masa kita. lalunya. Begitu ya, Gus? Ya, betul. Harus dimaafkan. Harus. Nah, berbicara tentang maaf, Mas Hendra. Kalau maaf secara lisan itu juga boleh jadi tidak berdampak apa-apa, Mas. Masalahnya kebanyakan dogma atau informasi yang ditangkap pemahaman tentang maaf itu adalah melupakan, Mas. Sementara pikiran manusia itu tidak pernah Allah desain untuk melupakan satu perkara. Even kapanpun itu pasti kita ingat. Kalaupun dianggap lupa, itu tinggal butuh clue sedikit saja. Dulu kamu pernah gini nggak? Muncul lagi tuh, oh iya saya pernah begitu. Nah, memaafkan menurut versi pemahaman saya, yang dimaksud adalah boleh mengingat tapi tidak lagi merasakan apa-apa. Balik lagi bicara luka batin, Mas ya. Luka batin itu ada yang merasa, ada yang dirasa, ada yang tidak. Jadi kayak ibaratnya ngendap di bawah sadar, bahasa seperti itu. Kalau dirasa itu bisa setiap hari dia merasakannya. Bisa dia cek sendiri, oh saya punya luka batin. Tapi ada juga beberapa kasus yang datang ke saya, dia merasa baik-baik saja. Bahkan baru-baru ini, Mas. Dia merasa baik-baik saja, ternyata setelah dicek, setelah ngobrol jauh, saat ngobrol nangis. Dia tiba-tiba teringat, kalau ingat itu Gus, sakit hati saya. Nah, berarti belum benar-benar memaafkan. Gitu. Kalau berbicara memaafkan, Mas. Jadi perlu di cross check, bisa mandiri dicek sendiri,
untuk memaafkan, tapi juga bisa tidak dirasa Anda butuh tangan-tangan khusus. Seperti itu, Mas. Jadi biasanya praktisi hipnoterapi yang memahami bawah sadar. Iya, saya pernah sih ikut sebuah pelatihan begitu ya. Cuman memang saya kalau pas waktunya hipnosis gitu mesti lari gitu, mesti pergi gitu, karena saya merasa nggak ada problem apa-apa dengan masa lalu saya yang sudah terjadi, ya udah saya terima apa adanya begitu kan. Cuman kalau soal misal kita kayak dirugikan gitu ya, ditipu begitu, itu mungkin teman-teman bisa mandiri ya Gus. Artinya kalau saya dulu ketika saya ingat wajahnya gitu kan, awalnya kan mesti sakit hati gitu, mesti ada perasaan nyesek gitu ya. Tapi pelan-pelan saya coba untuk mendoakan dia, minimal saya mendoakan dia, mudah-mudahan jadi orang baik dan seterusnya gitu. Dan pelan-pelan karena itu terulang-ulang menjadi repetisi dalam diri saya gitu, lama-lama orangnya beneran jadi baik sama saya gitu. Nah, bisa berarti dilakukan secara mandiri seperti itu ya? Bisa banget. Itu pintu pertama lah istilahnya. Salah satunya ya benar Mas Hendra bilang, dengan mendoakan. Ada orang yang bereksperimen sengaja mengingat kejadian di masa lalunya, lalu mereka berusaha untuk memaafkan. Tapi juga ada cara sederhananya, yaitu dengan berfatihah misalkan. Berfatihah. Oh ya, bisa jadi sih. Bisa banget. Bahkan itulah yang saya gunakan ketika ada orang bertanya bagaimana cara memaafkan yang cukup efisien dan mudah untuk diulang-ulang. Even ketika Anda mengingat seseorang yang pernah menyakiti Anda, kirim fatihah. Kirim khusus ilah siapa gitu. Menarik. Seperti itu. Menarik ya, ini terminologi Islam, teman-teman yang muslim mungkin ya bisa dicoba ya ketika sakit hati sama seorang, ketika ingat kirimi Fatihah gitu ya. Nah, ini ada satu realita gitu, karena kita ngomongnya tadi basically adalah tentang realita, fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, Gus. Ada orang bisa kaya raya awalnya hanya dengan meyakini wirid tertentu. Ya. Sampai sekarang itu dia tunjukin ke saya gitu kan ya. Gajinya 1 bulan itu bisa 1 M ya, orang Jakarta. Saya kenal dekat sama beliau, dan dia awalnya cuman berangkat dari wirid gitu. Nah, ada yang dia kaya raya dengan melakukan habit sedekah. Ya, selalu memberi terus gitu. Ada yang kaya raya dengan mengubah mindsetnya dulu yang kaya. Dan itu dia punya perusahaan berlipat-lipat gitu kan ya. Dan case-nya macam-macam gitu. Kenapa kok bisa macam-macam seperti itu? Apakah ini ada kaitannya dengan ketika sesuatu itu sudah menempel menjadi program bawah sadar seseorang, apapun itu pasti terjadi, atau gimana Gus? Ya, saya juga mempercaya hal yang sama. Jadi saya pernah merumuskan Mas, dan belum pernah ini valid lah istilahnya untuk sampai saat ini setidaknya. Ada 3 sebabnya, seperti yang Mas Hendra sampaikan tadi. Pertama, sebab orang itu bisa berlimpah, kaya dan lain sebagainya itu 3. Saya menemukan 3. Yang pertama adalah mindsetnya. Mindset itu berurusan dengan sudut pandang ya. Nanti kita juga akan bicara tentang wirid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah sedekah atau sedekah. Nah, sekarang kita bicara mindset. Saya berikan satu pemahaman yang berlawanan. Misal contoh tadi Mas Hendra katakan punya teman dengan bermodalkan wiritan saja dia bisa kaya. Salah satu sebabnya saya harus akui bahwa itu benar. Tapi juga tidak sedikit orang yang berzikir wiritan tambah soro uripnya, Mas. Betul. Tambah susah hidupnya gitu kan. Nah, lantas benang merahnya di mana? Itu pertanyaannya. Gini. Setiap kali orang datang ke saya nggak tahu juga mindset mereka kok langsung tanya wiritan gitu. Saya nggak pernah jawab, Mas. Mungkin jenggotnya mungkin. mungkin. Atau karena label busnya saya juga nggak paham. Nah, menarik ini. Jadi saya selalu sampaikan begini, bukan amalanmu yang membuat kamu sampai di titik yang kamu inginkan kelak. Tapi dengan amalan itulah yang akan membuat dirimu jadi baik. Karena amalan itu sifatnya kalam, kata. Wiritan, setiap kalam itu ada energinya. Kullu kalam ad-du'a gitu ya. Ucapan adalah doa. Doa itu energi. Nah, setiap wiritan yang kamu baca itu akan memperbaiki bagian dalammu, jiwa, ruh dan lain sebagainya.
Nah, ketika di bagian dalammu sudah baik, baru idenya mulai baik. Gerusa-gerusunya udah nggak ada. Iya. Bingungnya, stresnya udah nggak ada. Nah, di situ muncul ide, barulah kamu bisa berkreasi, berkarya. Oke, sip. Bekerja. Nah, jadi pola orang itu sebenarnya doa dulu atau usaha dulu? Doa dulu dong. Setelah doa nanti dampak dari doa itu akan memperbaiki bagian dalammu. Meskipun banyak orang nggak pernah berdoa, tapi usaha keras juga berhasil ya. Nah, panjang lagi bahasanya. Doa itu tidak hanya bicara itu kan gitu. Iya, Pikiran, iya. ucapan, perasaan, tindakan itu juga Sip. doa. Gitu. Makanya urusan kaya tidak hanya muslim. Non muslim juga banyak yang kaya karena Iya, emang iya, untuk kaya itu bukan bicara yang sesempit yang seperti kita sampaikan tadi. Gitu. Jadi untuk bicara kaya banyak komponen yang harus diperbaiki. Yang pertama Mindset. Kemudian syukur. Syukur ini sebenarnya nadinya. Bahkan syukur ini disampaikan di ayat kedua di pemuka Quran kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk bisa ditambah nikmatnya adalah melalui syukur. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi mindset ya Gus ya. Ya. Yang kedua adalah syukur, yang ketiga sodakoh. Ya. Yang kedua dulu Gus. Ya, syukur itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan tapi sering kita dengar. Gitu. Nah, syukur ini juga bukan hanya bicara tentang alhamdulillah saja. Syukur yang dimaksud untuk berbicara impian di masa yang akan datang, kalau memang pondasi awalnya adalah syukur, itu syukur rasa. Syukur rasa. Sama kayak konten ini ngaji Roso. Oke. Bab rasa, Mas. Jadi syukurnya itu ada pertanyaan, Gus, kalau syukur itu adalah sebuah perintah untuk semua kejadian, syukur ketika menerima hal baik, ya senang. Syukur menerima hal buruk adalah terima. Terima kejadian apapun yang kamu alami. Kalau bisa menerima, maka di situ Allah letakkan ridhonya. Nah, bab menerima ini yang tidak mudah, Mas. Iya. Apalagi menerima sesuatu yang buruk. Oke. Gitu. Jadi syukur itu kalau misalnya peristiwa yang datang adalah kebaikan, ya gampang. Mudah. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuatu yang negatif menurut diri kita dan mainstream, itu yang kemudian susah. Ya. Dan itu berpengaruh terhadap peluang rezeki yang datang kepada kita. Sangat. Penerimaan kan intinya. Oke. Kita menerima segala sesuatu yang hadir dalam diri kita biarkan apa adanya. Iya. Begitu ya Gus ya? Iya. Karena saya pernah bertanya ke guru saya, bagaimana caranya Allah agar ridho kepada kita? Sementara tujuan orang hidup itu cuma itu, ibtigha mardatillah, dapat ridho dari Allah. Ternyata jawabannya sederhana, Mas. Ridhonya Allah itu ukuran adalah dirimu, ukurannya. Kalau kamu nerima setiap kejadian, Allah sisipkan ridhonya di situ. Jadi poin menerima ini ternyata dahsyat untuk masa depan, terutama untuk impian atau doa. Oke, sip, menarik. Sangat dahsyat. Jadi kalau bisa menerima saja, karena orang menerima itu berarti hampir bisa saya katakan meminimalisir luka batin. Iya, hampir tidak ada luka batin. Iya. Berarti ya Gus ya, syarat untuk kemudian dikejar uang, sukses, itu sebenarnya variabelnya banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Nggak bisa terus kemudian diklaim cukup dengan begini ini. saja, nggak bisa. Itu kita berlatihnya luar biasa tuh soal penerimaan aja kan ya. Tapi beneran loh, ketika kemudian kita sudah benar-benar bisa menerima segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita gitu ya, mau negatif mau positif, kita peluk semuanya gitu ibaratnya kan, itu kan kita berarti kan stay di sebuah kesadaran tingkat tinggi. Betul. Berarti. Gitu. Jadi orang syukur itu penuh cinta, Mas. Oke. Penuh cinta, dan orang penuh cinta itu penuh dengan pemakluman dan pemaafan. Gitu. Saya tadi ngobrol sama tim saya. Jadi semua ini hanya perkara sudut pandang saja. Kebenaran menurut versi kita itu belum tentu benar menurut Allah. Itu bahkan disampaikan oleh Rasulullah. Benar menurutmu belum tentu benar menurut Allah. Iya. Salah menurutmu, buruk menurutmu belum tentu buruk juga menurut Allah. Artinya setiap yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Nah, sayangnya ketika kita punya masalah sehingga kita sulit untuk menerima, yang kita lihat masalahnya, Mas. Bukan
hikmah apa yang akan Allah berikan kepada saya. Makanya kenapa saya bisa berkesimpulan seperti ini? Karena masa lalu saya itu cukup luar biasa menurut saya, Mas. Menarik nanti dibahas itu Iya, ya. dihantam sana sini Allah Oke. naikkan, Allah turunkan lagi. Sip, sip. Ternyata Allah ingin ngasih pelajaran, bukan itu yang harus kamu lihat, tapi nanti itu mungkin saya maksud sekarang, Mas. Benar-benar bahagia hidup. Oh ya, kalau Iya. bahagia itu baru kepikiran terkabul, Mas. Oh, Baru terpikir sih terkabul, dan itu sering. kalau bahagia Iya. Ya namanya orang hidup naik turun ya, tetap. vibrasinya tinggi berarti. Iya.